Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Puspitasari dengan NIM 2101031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen saya dengan kelompok 5, yaitu menentukan cepat gelombang cahaya di udara. Adapun anggota kelompok 5 itu ada Nenden Hoirunisa dengan NIM 2100541 dan saya sendiri Triana Puspitasari dengan NIM 2101031. Nah, jadi cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat di ruang vakum. Merupakan gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Kecepatan cahaya bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nilai tersebut dapat berubah bergantung dengan medium yang dilewati oleh cahaya. Hal ini berhubungan dengan medium, yaitu adalah indeks bias. Indeks bias adalah rasio antara kecepatan gelombang cahaya pada ruang hampa dan kecepatan gelombang cahaya pada suatu medium, dengan N sama dengan C per V, atau di sini C itu adalah kecepatan gelombang cahaya, V-nya kecepatan gelombang cahaya pada medium tertentu, dan N-nya adalah indeks bias. Nah, berkas sinyal raster yang berasal dari emitter L1 diarahkan ke cermin pemantul dengan panjang lintasan oleh cermin sinar tersebut dipantulkan ke receiver dengan panjang lintasan L2. Sinyal itu ketika berkas laser dipancarkan itu akan dideteksi oleh osiloskop melalui input 1, dan sinyal yang ditangkap oleh receiver akan dideteksi oleh osiloskop melalui input 2. Osiloskop dapat menentukan perbedaan waktu antara kedua sinyal input tersebut dengan mengetahui jarak lintasan sinar laser atau jarak tempuh yang bernilai L sama dengan L1 ditambah L2. Dan waktu tempuhnya itu adalah delta T atau beda fasenya gitu. Nah, ini dapat dilihat di layar osiloskop. Adapun ini adalah skema dari percobaannya, gambar skemanya. Dan untuk eksperimennya itu alat yang digunakan adalah osiloskop, emitter, receiver, dan cermin pemantul. Langkah-langkahnya itu menyusun alat dan bahan, kemudian atur cermin pemantul agar sinyal yang berasal dari emitter tepat berada di pusat cermin pemantul. Lalu atur posisi vertikal pada osiloskop sehingga berada pada sumbu horizontal. Kemudian bacalah nilai beda fase antara yang tertera pada osiloskop. Setelah itu ulangi langkah tersebut dengan mengubah-ubah jarak antara cermin pemantul emitter dan jarak cermin pemantul dengan receiver. Dan catat hasil eksperimen pada tabel. Nah, untuk hasilnya itu berdasarkan hasil statistik, cepat rambat gelombang cahaya di udara itu sebesar 1,532 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dari hasil kajian literatur didapatkan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, jika dibandingkan dengan hasil kajian literatur itu kesalahan akurasinya mencapai 48,9% dan kesalahan presisi mencapai 0,96%. Kemudian dengan metode grafik itu didapatkan dari persamaan garis linearnya. Nah, di mana Y-nya itu adalah 167,27273 plus minus 4,15356. Nah, karena Y itu merupakan gradien dari perbandingan delta X dan delta T, maka didapatkan cepat rambat cahayanya itu 1,672 plus minus 0,04415 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Dengan presisi kesalahan
2,48% dan kesalahan akurasi terhadap literatur itu 44,2%. Cepat lambat gelombang cahaya dengan metode statistik dapat dihitung dengan membagi delta X dan delta T gitu. Sedangkan untuk metode grafik, kita bisa mencari gradien dari perbandingan delta X dan delta T. Dan dapat disimpulkan bahwa selain panjang lintasan L1, L2, sudut yang terbentuk oleh kedua lintasan tersebut itu mempengaruhi hasil perhitungan kecepatan cahaya. Sudut yang dibentuk akan mempengaruhi panjang lintasan yang terbaca dari mistar dan berpengaruh pada nilai delta T. Berdasarkan hasil kajian literatur, cepat lambat gelombang cahaya di udara itu berbeda gitu dengan hasil yang kami dapatkan. Di mana di dalam literatur itu kecepatan gelombang cahaya itu di dalam udara adalah 2,99 kali 10 pangkat 8 meter per second. Hasil perhitungan baik metode statistik ataupun grafik itu menghasilkan harga yang berbeda dengan kajian literatur cepat lambat gelombang cahaya di udara. Nah, hal ini terjadi karena alat osiloskop yang produktivitasnya itu sudah tidak sebaik dulu dan kesalahan paralaks. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kecepatan cahaya di udara itu dapat ditentukan melalui eksperimen dengan prinsip dan prosedur yang tadi sudah dibahas. Sedangkan nilai-nilai kecepatan cahaya di udara berdasarkan percobaan dengan metode statistik itu hasilnya C sama dengan 1,532 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan dengan metode grafik sebesar 1,672 plus minus 0,0415 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, ini adalah literatur yang kami gunakan. Lalu untuk lampiran itu, ini adalah data eksperimen yang kami dapatkan gitu, data realnya. Nah, lalu kita analisis dengan metode statistik dulu. Jadi yang pertama itu kita cari X-nya dengan menambahkan L1 dan L2-nya. Lalu kita cari C-nya dengan membagi X dengan delta T gitu. Maka didapat C-nya. Nah, untuk menentukan presisi kesalahannya itu dengan cara yang ini, merata-ratakan, kemudian nanti hasil rata-ratanya dikurangi dengan yang ini nih, yang C-nya gitu. Lalu masukkan ke rumus. Nah, setelah dilakukan pengolahan data itu didapat bahwa C-nya itu 1,532 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, untuk persentase kesalahannya itu untuk presisinya 0,96% dan dengan literatur itu sebesar 48,9%. Nah, lalu kita coba untuk analisis dengan grafik origin. Didapat kurvanya seperti ini, dan ini adalah data yang kami dapatkan dari grafik. Lalu dianalisis dengan mencari gradiennya. Nah, gradiennya itu didapat 1,672 kali 10 pangkat 8 meter per second gitu dari hasil grafiknya. Untuk persentase kesalahannya itu 2,48% dan untuk kesalahan literatur itu 44,2%. Lalu ini dokumentasi dari percobaan kami. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.